Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eki Hermanto Rezalakin. Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman bisa manggil saya dengan sebutan Eki. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Samudra Surabaya. Saya sekarang sedang menempuh semester 5. Baik. Di semester 5 terdapat satu mata kuliah dengan dosen pengampu Bapak Satria Wicaksana, yaitu ialah hukum laut. Dalam hukum laut sendiri, di tugas akhirnya ada pembuatan tugas, yaitu ialah pembuatan paper tentang hukum laut itu sendiri. Untuk tema yang saya pakai, yang pertama ialah saya mengambil tentang upaya yuridis dalam penanganan kasus limbah kapal di wilayah Kepulauan Riau. Dalam maksud saya sendiri, saya menjelaskan bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia yang dilewati oleh jalur perdagangan internasional. Karena Indonesia sendiri tergantung negara yang spesial. Kenapa saya sebutkan spesial? Karena Indonesia dilewati oleh dua benua, yaitu ialah benua Asia dan benua Australia. Negara Indonesia seringkali juga dilewati oleh kapal-kapal asing akibat geografi tersebut, baik kapal penumpang, kapal barang, kapal minyak, dan kapal-kapal lainnya. Dan salah satu wilayah Indonesia yang paling sering dilewati ialah Kepulauan Riau, yang merupakan kawasan strategis yang berada di kawasan lintas batas dan jalur perdagangan dunia, karena Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, hingga Laut Cina. Saat ini sendiri, Indonesia telah banyak peraturan atau hukum yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan yang berkelanjutan. Namun, pada kenyataannya, hukum dan peraturan-peraturan tersebut banyak tidak diimplementasikan. Di sini, saya akan mengupas apa saja sih tindakan yuridis atau upaya yuridis yang paling tepat dalam penanganan kasus-kasus limbah kapal yang beberapa tahun terakhir ini terjadi di Kepulauan Riau. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa alam di dunia ini ialah salah satu ciptaan dari Sang Kuasa atau Allah Ta'ala yang perlu kita rawat dan jaga, termasuk dalam negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Secara geografis saya jelaskan, dan juga bukan hanya itu saja, keuntungan kasus yang dikenal sebagai jalur lintas negara dunia atau disebut jalur perdagangan dunia. Jadi bukan hanya secara geografis, tapi juga Indonesia mempunyai keuntungan, yaitu ialah kita berada pada jalur perdagangan dunia yang bisa membuat hal positif, meningkatkan sebuah devisa negara kita naik karena adanya terdapat jalur keluar dan masuk perdagangan internasional. Nah, salah satu hal yang perlu kita kawal ialah kekayaan alam negara kita. Karena kenapa? Di dalam balik hal-hal positif tersebut, di dalam lewatnya atau keluar masuknya kapal asing, tentu ada sebuah hal yang negatif atau mungkin ancaman-ancaman bagi negara Indonesia. Tentu saja illegal fishing, tambang ilegal, pembuangan limbah, ataupun juga hingga human trafficking. Dan apalagi penduduk lokal atau pribumi kita masih sangat bergantung pada alam kekayaan kita, terutama di laut. Dan terakhir data yang saya dapatkan, Kepulauan Riau yaitu ialah hampir 90%-nya yaitu ialah kelautan atau perairan. Nah, pada hal itu, komoditas utama dari warga pribumi atau warga Kepulauan Riau ialah berasal dari laut. Jadi perlu adanya atau ambil peran pemerintah daerah hingga pemerintahan pusat dalam mengatur sebuah peraturan yang paling cocok atau paling pas untuk mengawal atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kelautan kita atau perairan kita. Oke. Untuk tatanan pencemaran lingkungan laut sendiri ada beberapa kriteria yang meliputi ialah pertama, pencemaran laut dari daratan, yang kedua kegiatan di laut, yang ketiga pencemaran berasal dari kegiatan dari udara. Menurut Mokhtar Kusuma Maja, pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat kemasukannya oleh manusia secara langsung maupun tidak. Bahan-bahan energi di dalam lingkungan termasuk muara sungai yang menghasilkan akibat yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain. Penggunaan laut yang wajarlah dan pemburukan dari kualitas air laut dan menurunnya tempat-tempat pemukiman dan rekreasi. Itu adalah semua contoh
dari resiko terdapatnya pencemaran laut atau yang hal yang tidak diinginkan dalam negara kita, apalagi dari Kepulauan Riau. Ya. Lalu pencemaran laut yang disebabkan oleh limbah kapal yang marak terjadi di Kepulauan Riau menjadi provinsi yang berbatasan dengan negara asing. Penerbangan internasional memang dapat menemukan industri, namun bukan hanya berdampak positif tapi juga berdampak negatif yang merugikan terhadap semua pihak, masyarakat dan pemerintah dari segi ekonomi, ekologi, dan kesehatan. Menurut Herman Raja Gugur dan Ridwan Khairandi mengatakan masalah penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang lama adalah kesulitan untuk membuktikan hubungan kualitas antara perbuatan dan akibat tercemarnya lingkungan hidup. Faktor penyebab rusaknya dan tercemarnya lingkungan hidup sangatlah kompleks dan luas. Iring akibatnya, perkara-perkara pidana lingkungan hidup sekarang jajaran ke pengadilan karena dibuktikan dengan kualitasnya. Seperti yang saya awal tadi, Indonesia tidak kekurangan sebuah peraturan, namun kekurangan akan kredibilitas yang mengatur tersebut. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan, metode yang saya gunakan untuk mengupas tuntas yang disediakan di atas adalah metode penelitian yang digunakan dalam hukum normatif dengan menggunakan riset pustaka, yaitu merupakan penelitian hukum dengan cara melakukan penelitian pada bahan pustaka maupun data sekunder berupa jurnal, artikel maupun undang-undang yang berkaitan dengan upaya penegakan justice dalam penanganan kasus limbah kapal. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat nanti. Dalam Provinsi Kepulauan Riau, kita masuk ke pembahasan. Kepulauan Riau sendiri tadi saya jelaskan bahwa 90%-nya laut. Kondisi laut sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Bahkan pentingnya pencegahan terhadap pencemaran laut dan mendukung segala aspek tersebut menjadi tanggung jawab bagi pemerintah maupun dari lapisan masyarakat. Peristiwa pencemaran lingkungan disebut polusi, zat atau bahan dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan, suatu zat yang kami sebut polutan. Kemudian, upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dan mencegah pencemaran laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran di wilayah Kepulauan Riau, dasarnya dalam norma polisi adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas legalitasnya tercantum dalam kitab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Mulum Delictum Nulla Poenasian Terapia Polnali, yang artinya tiada satu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Ketentuan pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menunjukkan hubungan erat antara satu tindak pidana dan sebuah undang-undang terlebih dahulu. Kemudian, dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan masalah pengertian tindak pidana dan tindak pidana seperti telah perfit, dan dalam undang-undang negara kita juga tersebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik, dan apa yang masih di atas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam memakai istilah tindak pidana. Akan tetapi, arah dengan hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Saat ini sendiri, Indonesia telah banyak hukum yang mengatur dan mengenai wilayah pesisir dan lautan yang dijalankan. Namun pada kenyataannya, hukum dan peraturan tersebut banyak tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum atau law enforcement, egoisme sektoral, dan lemahnya koordinasi antar sektor. Dari hasil penelusuran terdapat 21 undang-undang dan tentang ketentuan internasional, baik yang telah diratifikasi maupun hanya sebagai acuan. Pada masa sekarang, pengaturan mengenai laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, di mana pada pasal 1 ayat 1 memberikan definisi laut adalah ruang perairan semuka bumi yang menghubungkan daratan dan daratan yang bentuk alamiah airnya, yang merupakan satuan geografis dan ekologis serta genap unsur terkait dengan batas dan sistem yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Kemudian berdasarkan UPWH dapat jenis formil sebagaimana disebutkan pada pasal 100 sampai pasal 11, pasal 113 hingga pasal 115. Kemudian dalam hal konteks hukum internasional sendiri terdapat beberapa aturan hukum lingkungan internasional yang mengatur masalah pencemaran lingkungan laut ini. Sama juga konteksnya ialah yang berada di Kepulauan Riau. Yang pertama ada United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau UNCLOS,
Yang kedua, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 atau Civil Liability Convention. Yang ketiga, Convention on the Prevention of Marine Pollution of Dumping of Gas and Other Matters 1972 yang disediakan di London Dumping Convention. Yang keempat, The International Convention on Oil Pollution Prevention and Corporation 1990 atau OPRC. Yang kelima, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1993 atau Marine Pollution. Di sini beberapa peraturan itu apakah sudah cukup melindungi para sebagian di Pulau Riau? Tentunya masih. Kalau dalam kesimpulan saya, pencemaran yang terjadi di Laut Kepulauan Riau bukan semata-mata menjadi beban suatu pihak saja, baik itu para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat, tapi merupakan tanggung jawab semua tanpa kecuali, termasuk dari diri kita sendiri. Oke. Kemudian saran dari saya adalah seharusnya jika benar-benar melakukan pencemaran terhadap Laut Kepulauan Riau ya terbukti salah, maka proses hukumlah yang dikatakan kemudian apa juga dengan aturan yang terbukti atau aturan hukum yang telah mengatur. Karena menurut saya pencemaran lingkungan yang terjadi di Laut Kepulauan Riau merupakan masalah yang krusial dan tidak ada proses hukum di dalamnya. Jika aparat penegak hukum membenar masyarakat biasa kurang peduli akan lingkungannya sendiri. Bahkan hakim dan pengadilan hakim pun kurang ahli ya hal tersebut. Maka ke depan saya harapkan terciptanya hakim-hakim yang peduli tentang lingkungan itu sendiri. Jadinya pencemaran lingkungan laut merupakan suatu permasalahan yang bersifat investasi negara yang disebutkan bersama antara negara-negara. Dalam hal ini, negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti yang diamanatkan oleh hukum lingkungan dan yang terdapat dalam konvensi hukum laut tersebut dalam 1992. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.